masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Mumpung kita masih muda, mumpung Ananda Kurnia masih muda, tenaga masih pol. Kalau bahasa kita nih, bahasa Betawi, tenaga masih apa? Pol. Coba kalau udah bangsa umur 60-an. Kalau masa mudanya nggak dibiasakan untuk melakukan berbagai ibadah dan ketaatan kita kepada Allah, nanti masa tuanya apa? Berat untuk melaksanakan ibadahnya dia kepada Allah. Nih, masa mudanya ini harus apa namanya? Harus meluangkan waktu, harus disibukkan dengan kesibukan yang mengandung nilai ibadah. Ini manfaatkan nih masa apa nih? Masa muda. Jangan masa muda ini nongkrong terlalu sering. Yang nongkrong jarang-jarang sih boleh-boleh aja. Ya Pak Alim ya. Apalagi bawa joran dah. Tuh di danau tuh. Pisang gitu. Kalau keseringan sih kelewatan. Ini kan enggak. Udah umur 60 tahun. Masih banting kartu kerjaannya. Ya. Udah umur 60 tahun masih mikirin kuda tuh jalannya dari dulu nggak pernah lurus. Ya. Kalau main catur kuda pernah lurus nggak jalannya? Enggak, bengkok melulu. Dia bikin sini. Ya. Dan nanti. Jadi mumpung masih muda, manfaatkan kesibukan itu diisi dengan berbagai ibadah dan ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wasihataka qabla saqamika. Pergunakanlah sehatmu sebelum datang sakitmu. Ini Ananda mumpung Allah kasih sehat, perbanyaklah ibadah dalam arti luas. Terutama kemarin bulan Ramadan kemarin tuh, ya. Ananda Kurnia ini kalau bangun malam nggak pakai dibangunin, bangun. Apain? Sahur. Ya. Ini ngomong-ngomong, Kurnia ini yang mana orangnya ya? Kita pengen ngomelin dulu dah, mumpung ada emak bapaknya di sini nih. Saksinya banyak. Ya. Nah, gitu ya. Ini Kurnia siap bulan Ramadan kalau malam bangun nih. Ya, ngapain? Sahur. Iya. Enggak pakai dibangunin, bangun. Ya. Kadang-kadang dioprak-oprak loh. Ya, secara tidak langsung Allah memberikan latihan pendidikan terhadap Ananda Kurnia. Setiap malam bangun selama 1 bulan itu dilatih, dibiasain. Nah, ketika di luar bulan Ramadan harus bangun malam, kan udah dilatih. Kalau di luar bulan Ramadan masih nggak bangun, tanda tanya ada apa di bulan Ramadan. Berarti tidak berhasil pendidikan itu. Yang tadinya di bulan Ramadan bangun sahur, di luar bulan Ramadan bangun sholat, zikir dan sebagainya, walaupun 2 rakaat. Kalau kita hidupnya pengen dimuliakan dan diangkat derajat kita di sisi Allah, tuh, walaupun apa? 2 rakaat. Mumpung udah apa? Masih sehat. Ini girang sakit ya, dipaksa buat ibadah. Saya ambil contoh, kalau jamaah sudah pada tahu, karena saya sering memberikan ibadah. Sebelum puncaknya ketika beliau diinfus di rumah sakit di Pertamina Kebayoran. Kebetulan pada saat itu berbarengan beliau mengajar di Tangerang.
Kepala rumah sakit dengan jajarannya nggak sanggup menghalang-halangi. Dia copotin tuh infusnya. Dia berangkat mengajar, selesai ngajar balik lagi. Beberapa kali saya ngalamin beliau kalau lagi sakit gigi ngajar. Lagi gondokan, leher gede, ngajar. Ini kadang-kala kita jeleknya baru flu sedikit aja, Pak Ustaz mohon maaf libur dulu ngaji. Ya, itu sakitnya beliau. Bagaimana sehatnya? Ini anak nggak mumpung Allah kasih apa? Sehat. Manfaatkan tuh kesehatan itu dan dibiasakan hawa nafsu kita untuk kita didik, kita bina dan kita arahkan ke jalan yang Allah ridhoi. Biasain untuk kita beribadah. Nanti ketika datang sakit, sakit itu tidak menjadi halangan untuk ibadah. Bisa dipahami? Ya, itu sehatnya. Yang ketiga, hayataka qabla mautika. Pergunakanlah hidupmu sebelum datang kematian. Mumpung Allah kasih umur nih, dikasih kesempatan nih. Makanya kata Ahidayat, usahakan kehidupan kita sibukkan dengan kesibukan yang mengandung nilai ibadah. Dari bangun tidur sampai kita tidur lagi, di samping sholat subuhnya, sholat sunnah yang lainnya, kita enggak dengan tutur kata dengan baik. Ibadah enggak? Ibadah. Kurnia di sekolahnya tutur kata sama temannya dengan baik. Ibadah enggak? Ibadah. Kadang-kala maaf, saya kasih contoh aja nih, ya, apa namanya, pergaulan anak muda, ngomong kadang-kala nggak sadar, ya, kadang-kala dibilang gila, dibilang gila, padahal kalau kita pahami, ya, marah itu seharusnya kita. Kurnia Sandi ini ada janji sama temennya nunggu di halte misalkan, nunggu jam 1, temennya ya datang jam 2, marah-marah tuh temennya, ya, lu gimana sih, udah tungguin jam sekian, gila lu, dibilang gila ketawa dia, paham gak ya? Tuh tutur kata yang hal-hal seperti itu tuh hilangkan. Apalagi kalau lagi bercanda, ya, anjing lu, maaf. Sering tuh begitu sama teman tuh, ya, anak-anak sekarang tuh. Apalagi kalau lagi istirahat nih di kantin misalkan, ya, masa-masa SMP SMA. Karena kalau gurunya jadi sasaran, ntar habis istirahat apa sih pelajarannya? Kimia, matematik, gedek banget dah. Puyeng. Guru digedekin, ilmunya digedekin. Tambah dosa nggak? Manfaatkan hidup itu diisi dengan ibadah. Arti lo, jaga sikap dan tutur kita. Usahakan dari ujung rambut sampai ujung kaki harus mengandung nilai ibadah. Bina dapat qabla fakrika. Pergunakanlah kekayaanmu sebelum datang miskin. Ya. Jangankan harta, diri kita semua amanah dari ujung rambut sampai ujung kaki. Semua nanti di hadapan Allah, dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Apalagi harta, uang dan sebagainya, itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah.
Saya yakin mudah-mudahan Pak Hernawan punya hartanya, anak-anaknya, istrinya selalu senantiasa digunakan di jalan yang Allah ridhai, sehingga itu akan membawa keberkahan. Karena uang itu bisa membawa malapetaka, bisa membawa keberkahan, tinggal tergantung yang menggunakannya. Kemudian apa? Pergunakanlah lapangmu sebelum datang sempitmu, mumpung kehidupan kita belum begitu banyak. Manfaatkan hadirin majelis ilmu, ngaji, ya. Mudah-mudahan nih, ya, habis selesai ceramah nih, ya, seminggu 2 minggu, alhamdulillah, Sandi Kurnia Sandi datang ke majelis taklim, ya, ya. Oprek-oprek Pak Hernawan, ya, oprek-oprek ngaji sana, ya, sempetin, ya. Kalau pengen apa? Pengen berkah. Karena apa? Karena Nabi sudah mengancam, ingatin, saya di zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha. Nanti akan datang pada masa umatku nanti, ya, di mana mereka itu lari dari ulama dan ulama fikih. Karena apa? Karena kalau jauh dari ulama dan ulama fikih, ya, 3 azab yang Allah turunkan. Kenapa? Karena ulama dan ulama fikihlah yang mereka paham Quran dan hadis. Kalau kita jauh dari ulama fikih, nanti jatuhnya segala cara dihalalin. Itu yang akan membawa malapetaka kehidupan kita. Bagaimana supaya kehidupan kita berkah? Datangin majelis ilmu, walaupun sebulan, ya, walaupun 2 bulan, ya. Padahal kata orang Betawi, pada rumahnya nempel banget ini nama majelis taklim, ya. Ibunya aja ketawa aja tuh di belakang, ya. Saya selesai kata aja deh Bu Ibu, ya. Mudah-mudahan nih musola juga nempel loh. Ya. Nah, ini pergunakan tuh, ya. Masa apa? Masa hidupnya, masa kekayaannya, masa lapangnya tuh, supaya apa? Supaya nanti hidupnya penuh dengan keberkahan dan ridhonya Allah. Nah, kalau itu sudah apa? Sudah betul-betul dijalankan dengan sebaiknya, insya Allah itu umur yang Allah berikan kesempatan kepada Ananda Kurnia Sandi Ardianto ini, insya Allah mampu bisa mempertanggungjawabkan di hadapan Allah dengan selamat. Ya, nah mudah-mudahan Mau'izatul Hasanah yang singkat ini menjadi satu bahan renungan buat kita semua, ya, khususnya Ananda Kurnia Sandi Ardianto, ya, yang dimana penutup dari Mau'izatul Hasanah ini dalam sebuah ayat dinyatakan dalam surat Al-Hasyr, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu akhirat. Introspeksi, ya, sebagai persiapan kita untuk menghadap Allah Azza wa Jalla, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Mudah-mudahan Mau'izatul Hasanah ini menjadi bahan renungan buat kita semua, khususnya Ananda Kurnia Sandi Ardianto, senantiasa dalam kehidupannya Allah jaga, Allah lindungi, dan Allah pelihara dari hal-hal yang bisa merusak nilai-nilai ibadah
dan ketaatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan umumnya kepada kita semua, dan senantiasa pula selalu Allah berikan taufik hidayah kepada kita semua untuk bisa menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Bisiril Fatihah. Alhamdulillah. Iya kan, iya kan, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minat ya minhum wal amwat. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syikrika wa husni ibadatik. Allahumma ja'al khaira umurina akhirahu wa khaira amalina khawatimah wa ja'al khaira ayyamina yawma nalqa. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma qasim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'asiyatik, min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak, wa min al-yaqini ma tu'awwilu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya, wa matti'na bi asma'ina wa basarina wa quwwatina ma ahyaytana, waj'alhu al-waritha minna waj'al tharana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana, wa la taj'al musibatana fi dinina, wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa mablagha 'ilmina, wa la tusallit 'alaina bi dhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma ja'al wa awsil wa taqabbal sawaba ma qara'nahu min al-Qur'anil Karim hadiyatan ila arwah amwatil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, waj'alha lahum hifdhan wa wiqayatan min 'iqabika wa sakhatika wa hijaban minan nar, wa nawwir quburahum waj'al jannata ma'wahum bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma qudis salamah wal afiyah wa sihah wal barakah wa quwwatil ibadah wa tul umri fi ta'atillah. Ada khususan Ananda Kurnia Sandi Ardianta bin Hermawan. Rabbana qabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dan saya mohon maaf atas segala kekurangan yang berzahir maupun batin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa alaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan terima kasih kepada guru kita yang telah menyampaikan mau'idhah hasanahnya. Selanjutnya barangkali ada sekapur siri. Baiklah Bapak Ibu, mari sama-sama kita tutup dengan doa penutup terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dan kami apabila ada kekurangan yang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.